what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. 그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 A few moments later. Oke, baik Pak. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak yang telah hadir ke sini. Dan sebelumnya gimana kabar Bapak ya? Alhamdulillah walafiat. Oh, alhamdulillah. Betul. Gimana perjalanan ke sini? Ada kendala nggak? Itu tadi terkait perjalanan masih terkendala di faktor cuaca Pak, karena musim hujan. Jadi agak terlambat ke sini ya. Masih terlambat sampai sini. Baik, sebelumnya boleh Bapak memperkenalkan diri dulu sebelum kita masuk ke tahap berikutnya Pak. Baik Pak. Perkenalkan, nama Hema Chandra, asal dari Sungai Liat, merupakan mahasiswa aktif IAIN Global angkatan 2022, jurusan akuntansi Pak. Oh iya. Oke, jadi perlu Bapak ketahui sebelum kita masuk ke tahap konseling, yang mana di bimbingan konseling itu terdapat 3 asas Pak. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Jadi Bapak kesini, apakah Bapak sudah sukarela atau sudah berniat sebesar-besarnya untuk menceritakan masalah Bapak? Baik Pak. Nah, terkait masalah sukarela ataupun tidak, dalam artian ketika saya sudah sampai di sini bahwasannya saya itu sudah niat untuk menceritakan hal dan kendala apa saja yang saya rasakan selama di dalam dunia perkuliahan ini Pak. Nah, kemudian setelah asas kesukarelaan itu ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi di asas keterbukaan ini Bapak harus terbuka kita kan terkait masalah Bapak. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Bapak jangan takut yang bimbang menceritakan masalahnya, karena di dalam asas kerahasiaan ini hanya kita dua yang tahu terkait masalah Bapak. Ya. Oke, baik. Sebelumnya Bapak mengambil posisi duduk yang ternyaman, di mana posisi ternyaman Bapak duduk saat ini? Terkait duduk, posisi saya sudah di sini Pak. Saya nyaman duduk di sini. Oke, baik. Nah, mungkin langsung ya kita ke tahap hasilnya. Iya. Boleh Bapak menceritakan sebelumnya di sini kita menggunakan teknik kursi kosong dengan pendekatan gestalt Pak. Jadi Bapak di sini nanti bermain 2 peran atau sebagai 2 orang. Bapak menceritakan masalahnya, kemudian tanggapannya gimana dan seterusnya. Baik, langsung saja Pak. Bapak menceritakan masalah dengan rinci gitu terkait apa permasalahan yang ada di Bapak saat ini. Baik, terima kasih Pak sebelumnya. Nah, di kedatangan saya di sini saya ingin menceritakan tentang akan hal kehidupan di dunia percintaan ini Pak. Percintaan gitu ya. Ya apa kan Pak ya? Iya. Pak Lum, Pak anak remaja Pak. Ya emang benar itu. Jadi di sini Pak, awal daripada mulanya mengenal cinta itu rasanya berbunga-bunga gitu Pak. Iya, emang Benar kan? Iya, benar. Berbunga-bunga rasanya. Tapi seiring berjalannya waktu, detik demi detik, menit demi menit, hingga minggu pun berganti dan bulan pun sudah berganti Pak. Nah di sini saya itu sedikit merasakan akan daripada rasanya kesakitan gitu Pak ketika mengenal dunia cinta. Iya. Sebelum saya mengenal dunia cinta, bahwasanya itu saya itu bebas Pak. Bebas dalam artian bukan tanda kutip ya Pak ya. Iya, benar. Bebas, kita melakukan kegiatan-kegiatan positif, bebas tanpa ada suatu larangan dari biasa lah dari sekarang kan agak-agak gimana itu Pak, agak-agak terpaku gitu Pak. Kita melangkah saja seolah-olah diatur itu Pak. Jadi apa namanya Bapak merasa sangat terkekang lah. Nah itu dia Pak. Ya. Jadi gitu permasalahannya. Iya. Oke, jadi Bapak di sini berperan apa sih yang membuat Bapak itu sangat terkekang daripada masa percintaan tersebut? Kemudian Bapak coba datang ke sini dan kemudian
tujuan bapak kemarin itu apa misalnya, kemudian yang tujuan bapak itu gimana cara dia menanggapi, kemudian bapak sendiri yang praktekin gitu. Oh gitu ya Pak. Ya langsung mungkin langsung saja bapak mengambil posisi di sini berbicara ke diri bapak yang seharusnya tadi di sini, berbicara gimana cara agar saya itu tidak terkekang lagi gitu, ada masa penjara atau gimana gitu. Silakan Pak. Langsung sini Pak. Iya, bapak berbicara kepada hatinya. Izin dulu ya Pak. Iya, iya. Ini langsung berbicara, ibaratkan di duduk di sini tadi orang itu istilahnya pacar saya ya Pak. Iya benar. Gitu. Oh gitu ya Pak. Dan saya menceritakan kepada diri saya sendiri. Iya benar gitu Pak. Kenapa sih berapa akhir pekan nih kamu selalu menghindar akan dari pembicaraan sendiri? Kamu selalu merasa bahwasanya kamu itu dikekang. Kamu selalu merasa bahwasanya kamu itu dilarang ketika melakukan hal-hal kegiatan positif. Tapi kamu sadar nggak sih sebenarnya? Sadar nggak kamu? Aku di rumah selalu menanti notifikasi pesan WhatsAppmu, pesan dari IG-mu, Telegrammu, dan lain sebagainya daripada sosial mediamu sendiri. Kamu paham nggak akan rasa itu semua? Kenapa ketika kamu melakukan kegiatan, aku selalu waspada? Itu bukti akan daripada rasa akan takut kehilangan dirimu. Padahal ketika kamu mengingat akan daripada kenangan-kenangan yang pernah kita bikin terdahulu 3-4 bulan yang lalu, mungkin kamu tidak akan terjerumus ke hal-hal yang seperti ini. Saya sempat dengar kok dari cerita kawan-kawan yang lain bahwasanya kamu itu suka menceritakan saya di belakang dengan cara menceritakan atas pengetahuanku tersendiri. Padahal orang lain itu tidak tahu maksud akan daripada itu semua. Itulah bukti akan rasa kesetiaan dan kasih dan sayang. Hatiku yang tulus ini semoga dibalas dengan hatimu yang tulus juga. Udah Pak. Udah. Mungkin bapak bisa balik ke sini dulu ya. Langsung. Iya. Baik, sebelumnya bapak relaksasikan dulu atau pernapasannya. Sebentar. Udah kan? Udah. Oke baik, setelah bapak melampiaskan apa yang di isi umur bapak, gimana perasaannya setelah melakukan apa namanya penyampaian mengenai bapak terkait teknik persekongsian pendekatan besar ini Pak? Alhamdulillah, rasa yang menjengkelkan, yang mengganjal di hati itu agak-agak terasingkan sendiri Pak. Karena pada dasarnya benar apa yang dikatakan perempuan selalu mengekang itu pasti ada tujuan tersendiri Pak. Mungkin itulah bentuk rasa kasih dan sayang yang tidak pernah terlihat. Itu Pak. Gitu. Oke baik. Jadi terkait pembahasan bapak cintaan, jadi bapak itu tidak suka yang namanya dikekang ya. Iya. Oke baik. Jadi dari solusi dari saya terkait permasalahan bapak, mungkin bapak ngomong lagi kepada baca bapak terkait masalah manajemen waktu kan biasanya. Nah manajemen waktu ini kan bilang saya ingin melakukan ini dalam kutip, perlakuan apa yang mau bapak lakukan itu positif. Jadi misalnya supaya pacar bapak dia mengerti, mungkin pacar bapak ini sebelumnya overthinking karena misalnya bapak dulu bilang bapak melakukan sesuatu yang positif, jadi pemikiran wanita ini bapak melakukan hal-hal negatif karena tidak ada kabar misalnya kan ya. Nah, baik, jadi terkait solusi itu dulu yang saya sampaikan terkait bapak mau melihat perkembangan dulu ke depan. Mungkin bapak bisa lagi datang ke sini buat konsultasi atau Ya. perkembangan selanjutnya Pak. Oke baik, ini itu mungkin Pak. Oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih
atas kata bapak yang telah datang ke sini dengan sukarela terutama ya, seperti apa yang telah saya sampaikan di awal tadi. Baik, saya tutup kegiatan kami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. You don't even know my name, 누구보다도 I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Wah, halo. Silakan duduk di sini, Kak. Gimana perjalanannya hari ini? Alhamdulillah lancar. Mungkin pertama-tama kita perkenalan dulu kan, ada pepatah kalau tidak kenal itu tidak sayang. Ya, kalau tidak sayang tidak cinta. Nah, langsung saja mungkin dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Purwaningsih. Nah, pada saat ini saya berperan sebagai konselor di sini di ruangan ini. Nah, langsung saja kakak boleh tahu siapa namanya? Windarti. Kalau umur kakak 18 tahun. Jadi kalau boleh saya tahu tujuan kakak kesini untuk konseling ya? Iya. Nah, kakak kita kesini mungkin ada rekomendasi dari siapa nih? Iya kak, dari teman. Oh, dari teman. Mungkin nyamannya saja dulu kak, minum dulu kak. Iya. Kan cuacanya juga panas ya. Nah, jadi mungkin langsung saja kakak kesini untuk mencari mungkin bantuan untuk permasalahan kakak. Nah, bisa kakak jelaskan permasalahan kakak seperti apa? Terutama sih kuliah, tugas kak. Tugas yang membuat kakak merasa apa itu kayak kewalahan dalam mengerjakannya. Oh, baiklah. Nah, mungkin sebelum kita ke inti dari konseling, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Nah, konseling ini merupakan kegiatan yang mana saya sebagai konselor akan membantu kakak sebagai konseli yang sedang mengalami masalah, entah itu masalah dari individu kakak, masalah sosial, masalah ataupun dari lingkungan, maupun nanti ada yang namanya konseling kelompok yang bukan hanya dari salah satu individu. Nah, dalam konseling juga ini kan kakak sudah memaparkan tadi kayak permasalahan tentang tugas yang menumpuk sehingga kakak kewalahan nih, stres. Nah, di konseling juga ada yang nama asas kerahasiaan. Jadi kakak percaya saja dalam menceritakan permasalahan kakak tersebut yang dijaga akan kerahasiaannya. Nah, dalam konseling ini mungkin saya akan mengenalkan yang namanya teknik asosiasi bebas. Nah, teknik asosiasi bebas ini nanti kakak akan melakukan atau membuat posisi ternyaman kakak dan rileks. Nanti kakak di sana nanti akan menjelaskan lebih dalam tentang permasalahan kakak. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja ya kita lakukan praktek teknik asosiasi bebasnya. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Gimana kak? Apakah sudah nyaman dengan posisinya? Sudah kak. Nah, mungkin untuk lebih rileks lagi kakak pejamkan mata sebentar. Mungkin tarik nafas kakak, lalu hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan lagi. Tarik nafas lagi, dan hembuskan lagi. Terima kasih kakak. Setelah kakak mungkin sudah rileks belum? Nah, mungkin kakak bisa ceritakan lebih dalam lagi tentang masalah kakak yang kakak alami. Iya kak, biasanya tugas tuh 2-3 kali dan sehari, mana waktunya tuh dikit banget, malamnya udah mau dikumpul. Lalu kalau pulang ke rumah tuh merasa capek banget. Kakak jadi kewalahan ya? Iya. Kakak misalnya pernah nggak ngerasa kayak sangat terbebani ya? Iya kak, sangat-sangat terbebani. Dari itu kakak merasakan beban yang
berkumpul sehingga kakak memutuskan untuk datang ke saya ya. Ya benar. Nah, saya harap kakak lebih rileks. Nah, apakah dalam tugas itu kakak kayak merasakan pernah kayak mau menyerah nggak? Iya kak punya. Tapi mikir orang tua juga karena udah bayar biaya kuliah gitu. Oh, iya kak. Mungkin untuk titik asosiasinya saya cukupkan dulu. Kakak boleh membuka mata. Nah, mungkin untuk kembali rileks lagi, kakak tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, lalu hembuskan lagi. Ya, terima kasih. Duduk lagi kak. Nah, gimana kak setelah kita melakukan teknik asosiasi bebas tadi, gimana perasaan kakak? Sudah lebih rileks ya kak? Nanya. Kakak sudah mencurahkan tadi kan isi hati kakak, kesetresan kakak. Gimana kak? Bisa kakak bisa mencurahkan lagi? Kenapa kakak misal sampai kayak stres karena itu, karena permasalahan tersebut tentang tugas? Ya kan tadi tugas, tapi saya pikir di satu sisi lain tugas itu penting juga kan kak. Iya. Apalagi ditambah masalah keluarga, bukan satu dua tapi banyak banget. Iya. Nah, jadi itu membuat kakak kayak stres, tapi kakak tetap semangat. Nah, mungkin apa penyemangat kakak sehingga kakak dapat bertahan, kakak bersemangat dalam mengerjakan tugas? Terutama orang tua saya dan orang-orang yang saya sayangi di sekeliling saya kan. Ya, kakak kuat karena mereka. Mungkin kakak perlu kayak relaksasi lagi, mengingat kakak ini kan masih muda ya. Jadi kakak itu harus semangat dalam mengerjakan tugas, karena saya juga dan teman-teman kalau tugas itu kan kayak terkadang membuat kita lelah, tapi kita harus melakukan karena mengingat ada orang yang masih sayang kepada kita, masih ada tanggungan yang ada di pundak kita. Nah, kalau kakak saat ini gimana perasaan kakak? Lumayan baik kak. Nah, mungkin biasanya kalau kakak dalam kondisi down gitu, apa yang kakak lakukan? Biasanya jalan-jalan sih yang paling ngehilangin beban gitu kan. Wah, memang sih biasanya kalau self healing tuh kayak jalan-jalan itu sangat ampuh. Mungkin dari sini kakak dapat menyimpulkan kakak itu kayak self healing jalan-jalan. Nah, kakak ini kan merasa kayak kalau sudah datang sini kayak merasa stres kan. Saya sarankan kalau dari saya itu kakak itu lebih semangat, mengingat seperti yang kita ucapkan tadi, masih ada orang-orang yang sayang kakak, dan saya percaya usaha kamu pada saat ini akan berbuah manis di masa depan. Nah, jadi semangat ya. Nah, lalu mungkin untuk solusinya menurut saya sih kakak bisa self healing, mungkin ajak orang terdekat, yaitu keluarga, teman, kerabat, dan lain-lain untuk membantu kakak. Percayalah mereka bisa menjadi support system yang terbaik untuk kakak. Nah, gimana kak? Gimana perasaannya setelah kita melakukan sesi konseling tadi? Sangat-sangat lega kak. Kan udah diungkapin ke kakak gitu masalahnya. Iya, terima kasih. Mungkin dari kakak masih ada yang ditanyakan? Tidak kak. Iya, terima kasih. Gimana kalau misalnya tidak ada lagi yang ditanyakan? Mungkin mengingat waktu juga tadi sampai sore, mungkin kita cukupkan ya untuk sesi konseling pada hari ini. Terima kasih kakak. Mungkin kakak mau langsung pulang atau kemana? Iya kak. Mungkin saya antar langsung saja ya. Iya, iya. Terima kasih kakak. Iya, iya. Ya, silakan. Ya, mau jalan. A few moments later. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firmansyah, NIM 2121009. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait proses konseling yang diampuh oleh Ibu Lutfi Khalid
SOESI MPDI dalam tugas mata kuliah mikrokonseling. Nah, dalam video kali ini di pinggir saya ini itu bernama Randy Pranata. Beliau ini itu adalah di kelas saya yang sesama pondok, cuma beda program. Beliau ini program tahfiz Quran dan saya program Salafiyah. Jadi selanjutnya dalam proses konseling ini saya ingin menanyakan kepada saudara Randy, sebelumnya ada nggak sebelum saya itu ada teman Randy atau orang lain yang meminta Randy untuk menjalankan proses konseling ini? Pernah nggak? Konseling? Belum pernah. Belum pernah ya? Ya, belum pernah. Oh, jadi ini pertama kali ya? Ya, ini pertama kali. Baik. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin menjelaskan terkait apa itu konseling. Apa mungkin saudara ini udah tahu apa itu konseling? Belum tahu. Belum ya? Jadi konseling ini adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Jadi konselornya saya dan konselingnya itu kayak Randy. Jadi dalam proses konseling ini saya konselor itu membantu Randy mengatasi masalah Randy apa terus masalah yang lebih dalam juga atau masalah yang lebih lebar itu. Jadi itu dinamakan konseling. Jadi dalam proses konseling juga itu ada asas, namanya ada asas kerahasiaan. Jadi Randy nggak usah takut. Misalnya Randy menceritakan masalah Randy, saya takut saya menyebarkan masalah Randy kepada orang lain. Saya akan menyimpan dan saya akan merahasiakan semua masalah Randy. Dan selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Jadi Randy jangan takut menyampaikan masalah Randy secara terbuka, jangan tertutup, jangan sungkan-sungkan gitu. Nah, yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Jadi proses konseling ini Randy jangan terpaksa, jangan Randy menganggap ini itu hanya beban ya. Jadi Randy menyampaikan sukarela dan saya juga akan sukarela juga untuk menyampaikan atau membantu masalah Randy juga. Baik. Nah, untuk selanjutnya dalam proses konseling ini saya pengen tahu sih, pengen tahu apa sih masalah Randy? Ya, baik. Sebelumnya saya memang takut ataupun malu lah menceritakan permasalahan saya itu kepada orang. Nah, kan tetapi saya pikir masalah kalau tidak kita ceritakan atau tidak kita cari solusinya akan menjadi beban. Nah, jadi saya alhamdulillah bisa menceritakan solusi saya masalah saya itu dengan face to face bersama Kak Firman, alhamdulillah. Oh, pantesan kemarin saudara Randy mengabarkan pada saya untuk tidak lebih dari 2 orang gitu ya. Ya, benar. Sebenarnya saya juga ingin mengajak teman saya, namun ya karena Randy berpesan seperti itu, menyampaikan, ya udah saya sendiri untuk menjalankan proses konseling ini. Ya, untuk selanjutnya boleh ceritakan bagaimana masalah Randy? Ya, permasalahan saya itu adalah di pondok pesantren, dan saya itu seorang santri ataupun seorang pelajar di pondok pesantren Marunda, yang mana saya itu mengambil program Tafassus Tahfizul Quran, yang mana saya itu ketika menjalankan atau melaksanakan menghafal murojaah itu saya itu merasa jenuh dan merasa bosan, sehingga saya itu memiliki niat untuk keluar dari pondok karena merasa jenuh berada di pondok. Ya, begitulah. Jadi saya itu ingin minta saran bagaimana agar saya itu lebih semangat lagi untuk menghafal dan lebih semangat lagi untuk beribadah, agar tidak melakukan
niat yang ingin keluar pondok. Bagaimana saran atau solusi untuk saya? Baik, terima kasih Randy yang telah menyampaikan masalah tadi, dan sebenarnya ya saya sebagai kakak kelas kamu juga itu ya sedih mendengarkan terkait masalah Randy tadi. Menyayangkan sekali lah kalau Randy untuk keluar dari pondok. Baik, jadi dalam masalah Randy ya saya kalau ingin boleh tahu apa sih alasan Randy yang menyebabkan menghafal itu jenuh? Ya, dikarenakan programnya terlalu ketat. Dan sebelumnya saya itu di luar ataupun sebelum masuk pondok pesantren itu saya merasakan yang namanya kebebasan, kelonggaran, tidak ada yang namanya terpaksa, tidak ada yang diatur-atur, suruh ke sini, suruh ke situ. Nah, jadi saya itu merasa nggak mau lah diperlakukan seperti itu. Jadi itulah salah satu yang menyebabkan saya itu ingin keluar dari pondok pesantren. Jadi sebenarnya ya namanya bosan itu adalah ya manusiawi juga. Jadi saya juga ya kalau melakukan sesuatu ya yang kalau yang itu aja tanpa adanya ya refreshing gitu emang pasti akan jenuh. Namun sebagai manusia juga, apalagi kita penghafal kan, menghafal hafiz, menghafal Al-Quran, itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nggak diceritakan kesehariannya Randy? Di keseharian program Pondok Hafiz itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ya, baik. Pengen jelaskan secara singkat aja, secara ini aja ya, secara besarnya. Ya baik, jadi di program Hafiz itu kami itu bangun tuh paling lambat tuh jam 4 subuh ya. Nah, semuanya persiapan untuk sholat tahajud sampai waktu subuh, dan setelah itu sholat subuh berjamaah. Pada subuh kita itu kegiatannya menghafal dan setor hafalan. Nah, setelah sampai waktu duha, setelah itu istirahat dan sarapan pagi. Dan setelah sarapan persiapan sampai jam 8 untuk masuk ke jam kedua lagi, itu adalah menghafal kembali dan setoran sampai waktu zuhur. Nah, setelah itu persiapan zuhur dan sholat zuhur berjamaah. Pada zuhur lanjut menghafal kembali sampai waktu asar. Setelah itu pada asar kosong atau free, bebas sampai waktu 5:30. Setelah itu persiapan untuk maghrib. Pada maghrib menghafal kembali sampai waktu jam 8 malam. Nah, setelah itu sholat isya berjamaah. Pada isya kita lanjut menghafal kembali sampai jam 9:30. Setelah itu jam 10 adalah waktu istirahat sampai jam 10 malam, dan jam 10 malam itu wajib untuk tidur semua. Nah, begitulah kegiatan sehari-hari kami di Tahfizul Quran. Di dalam keseharian tadi kan dalam program tadi itu kan ada waktu free asar. Nah, di waktu asar itu apa sih yang dilakukan biasanya? Yang dilakukan apa santri-santri lain itu kan, kalau saya dulu itu kan waktu asar ya waktunya ya free, itu ya kami bermain bola, bermain bulu tangkis gitu. Ya, jadi waktu asar itu kegiatan saya itu sebenarnya itu murojaah. Oh, murojaah. Dan saya itu ingin ikuti kegiatan olahraga bersama santri-santri yang lain. Akan tetapi dikarenakan beda program dan tahfiz memiliki target, jadi saya tidak bisa untuk olahraga. Jadi saya fokus untuk dengan hafalan, untuk setor hafalan. Nah, akan tetapi di balik itu semua saya itu selalu merasa bosan dan tidak kuat. Nah, jadi sehingga saya itu dihantui ingin rasa keluar. Nah, begitulah. Kenapa kalau Randy itu di waktu asar itu kan free,
boleh kita melakukan murojaah atau mengulang hafal Al-Quran yang kita hafal tadi. Itu kita disiplinkan waktu, kita kasih waktu itu sejam. Kan waktu asar itu kan misalnya jam 3 sampai jam 5. Nah jam 3 sampai jam setengah selesai sholat balik setengah 4 kan. Nah, setengah 4 itu udah selesai keluar, udah waktu kita free. Nah sampai setengah 5 itu kita sibukkan ya murojaah tadi. Nah untuk waktu sisanya tadi itu Randy kasih waktu refreshing, waktu yang tidak membuat kita jenuh gitu loh, yang tadi main bola atau main raket. Ya terima kasih. Tapi sebelumnya saya itu pernah melakukan tersebut, akan tetapi tidak bisa menimbulkan rasa semangat lagi. Walaupun saya sudah melakukan yang namanya olahraga, walaupun jarang. Yang saya perlukan itu ingin mencari relasi lah di luar begitu, agar otak ataupun rasa semangat ini timbul kembali, ingin semangat belajar. Begitu Saran saya. Nah kalau untuk keluar pondok tadi, kalau bisa izin itu jangan terlalu lama juga, karena kalau terlalu lama di luar, pagi Randy punya keinginan jenuh, bosan tadi, pengen keluar, itu malah menyebabkan bisa menimbulkan rasa bosan tadi, merasa bosan terus karena keinginan bebas keluar itu sudah diinginkan, jadi takutnya Randy, apalagi Randy Tafiz Quran itu keinginan untuk keluar pondok seperti itu. Coba Randy sebelum tidur atau waktu-waktu kosong Randy sempatkan berwudu, terus Randy rentangkan sejadah, Randy duduk, terus berzikir, sholawat atau baca-baca zikir-zikir lain. Nah selesai itu baru Randy cobakan introspeksi diri, apa Randy yang membuat Randy bosan. Terus Randy berdoa supaya Randy itu betah lagi di pondok, tidak ada keinginan untuk keluar. Berdoa lagi supaya hilangkan rasa jenuh Randy sempatkan, kalau bisa itu ya, misalkan tidak bisa sehari, Randy teruskan lagi malam besoknya. Misal malam kedua tidak bisa lagi, Randy sempatkan lagi. Pokoknya Randy sempatkan dalam waktu itu yang kosong, entah itu sebelum tidur, entah itu sebelum pada asar tadi, Randy sempatkan tadi. Nah selesai Randy sempatkan introspeksi diri tadi, coba Randy kan menghafal Quran. Nah Randy lebih dalam maknai lah, dalam setiap bacaan atau Randy hafal tadi, Randy perdalamin lagi. Terus lingkungannya itu cari lingkungan yang teman-teman yang baik, seperti itu. Terima kasih. Mungkin permasalahan saya hanya itu saja, dan terima kasih saran-sarannya, dan akan saya coba. Misalkan Randy juga kurang puas atau ada ingin waktu lain yang ini lebih dalam lagi, Randy bisa kabari saya, nanti kita atur waktu. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih Randy juga telah hadir untuk dalam proses pembuatan video ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata mohon maaf.你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜蜜。